Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sebenarnya di hari Selasa ini jadwal dari Ustaz kita, Ustaz Gunawan Hafizallah Ta'ala, akan tetapi beliau masih dalam perjalanan haji, sehingga sebagaimana yang telah kita meminta izin bahwa insyaallah ta'ala setelah lebaran kita tidak mengisi, akan tetapi kita dinasihatkan oleh ketua masjid kita agar kita kosongkan ketika Ustaz Gunawan sudah ada. Maka yang kebetulan kami tadi malam ada acara di rumah, membuka kepada teman-teman untuk makan bersama, sehingga kami bermalam di sini. Insyaallah ta'ala akan kita usahakan sampai Ustaz kita datang. Yang di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari kajian kitab kita, yang semoga kita bisa mengejar separuhnya sebelum perpisahan kita. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa, yaitu kitab tentang penyakit dan obatnya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, yang alhamdulillah kita telah memasuki dari 41 akibat dari dosa yang dilakukan seorang hamba. Kita masuk ke 42, kata beliau, wa min uqubatiha annaha nasiya al-'abd nafsahu fa idza nasiya nafsahu ahmalahu wa afsadahu wa ahlakahu. Dari akibat-akibat dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, dia akan menjadi melupakan dirinya. Kemudian jikalau telah melupakan dirinya, maka dia akan menelantarkan dirinya, merusak dirinya, mencelakakan dirinya. Jadi di antara akibat dosa, seseorang Allah akan jadikan lupa pada dirinya. Seseorang akan merusak dirinya, membinasakan dirinya. Itulah di antara akibat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah pun melupakan kalian. Jadi di antara akibat dari dosa, Allah jadikan seorang hamba akan lupa kepada Allah, dan itu azab. Jadi ketika kita mampu berzikir kepada Allah, itu adalah nikmat. Makanya segala syariat di dalam Islam, syariat kurban, untuk apa? Litukabbirullah, untuk kita membesarkan Allah, mengingat Allah. Kita sholat, aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Dengan kita mengingat Allah, kita menjadi tenang, kita menjadi bahagia, kesempitan menjadi keluasan, kesengsaraan menjadi kebahagiaan. Jadi di antara akibat dari dosa adalah seseorang dijadikan lupa kepada Allah. Dan ketika seseorang lupa kepada Allah, maka dengan serta-merta seseorang akan menelantarkan dirinya, seseorang akan merusak dirinya, bahkan membinasakan dirinya. Karena mengingat Allah itu kita butuhkan, sebagaimana ikan membutuhkan air. Mengingat Allah adalah hal yang dibutuhkan, sebagaimana ikan yang butuh terhadap air, sebagaimana manusia butuh pada udara. Dan apalah daya seseorang hidup tanpa mengingat Allah, maka dari itu seperti orang yang hidup dan yang mati. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamakan
dari orang-orang yang mengingat Allah dan orang-orang yang lupa kepada Allah, kamatsalil hayyi wal mayyit. Permisalannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata beliau, wa nisyanuhu subhanahu lil 'abdi ihmaluhu wa tarkuhu wa takhliyahu anhu wa ida'atahu fal halaku adna ilaihi minal yad lil fam. Dan seseorang melupakan Allah, yaitu seseorang menelantarkan Allah, meninggalkan Allah. Allah perintahkan A, dia lakukan B. Allah suruh tinggalkan B, dia lakukan C. Itu meninggalkan Allah intinya. Itulah cara kita melupakan Allah. Ketika Allah perintahkan kita sholat, kita melakukan hal yang lain. Kemudian kata beliau, inti dari pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya di antara akibat dari akibat yang dilakukan oleh seorang hamba dari dosa adalah seseorang dijadikan lupa kepada Allah. Dan lupa kepada Allah akan melahirkan kerusakan pada diri seorang hamba, kebinasaan pada seorang hamba. Dan yang ke-43 dari akibat dosa, annaha tuzilun ni'am al-hadirah wa taqta'un ni'am al-wasilah. Bahwasanya di antara akibat dosa bahwa akan menggelincirkan nikmat yang ada, akan menjadikan nikmat yang ada hilang, dan akan memutus nikmat yang akan diraih. Berapa banyak orang-orang yang ingin melahirkan kenikmatan, mendapatkan kenikmatan, tetapi disebabkan dosa yang dia lakukan, akhirnya kenikmatan tersebut diharamkan padanya. Kemudian di antara yang ke-44 dari akibat dosa, annaha tubaidu 'anil 'abdi waliyah, bahwasanya Allah akan menjadikan dia menjauh dari hamba-hambanya dan menjadikan seseorang dijauhkan dari yang menjaganya. Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka para malaikat akan menjauh darinya. Orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa akan menjauh darinya. Dan kejauhan para malaikat yang baik, kejauhan dari orang-orang yang soleh dari dirinya, itu adalah siksa baginya. Dan yang terakhir yang ke-45, kata penulis, annaha tastajlibu mawaddatil halakil abdi fi dunyahu wa akhiratahu. Di antara akibat dosa, seseorang akan disibukkan dengan hal-hal yang membinasakan hamba tersebut, baik pada perkara dunianya dan akhiratnya. Jadi seseorang hanya tersebutkan pada dua hal. Hal-hal yang memberikan manfaat dirinya, baik pada permasalahan dunia akhiratnya, ataukah dia disibukkan dengan hal-hal yang membinasakannya. Tergantung kita memilih jalan yang mana. Terserah kita, jalan-jalan kebahagiaan atau kesengsaraan, jalan-jalan kepada Allah atau kepada syaitan, jalan-jalan mendekatkan kepada surga Allah atau neraka Allah. Seseorang hanya berjalan pada dua jalan. Dan berapa banyak orang-orang menginginkan kebahagiaan, tapi dia tidak dapatkan kebahagiaan tersebut. Berapa banyak orang-orang menginginkan kesuksesan, tapi kesuksesan dia tidak raih. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan, kam min muridin lil khairi lam yablughu wa kam min talibin lis sa'adati lam yuhaqqiquha. Berapa banyak orang-orang menginginkan kebaikan, tetapi kebaikan tak kunjung datang ia dapatkan. Dan berapa banyak orang-orang menginginkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan tak kunjung ia rasakan. Kata Imam Syafi'i, turidun najata wa lam tasluku fasalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabisi. Kalian menginginkan kesuksesan, kalian menginginkan kesuksesan, sedangkan kalian tidak menempuh jalannya dengan mendekatkan diri kepada Allah di atas perintah Allah, tidak menempuh jalannya, sesungguhnya perahu tidak berjalan di atas daratan yang kering. Ini yang bisa kita berikan. Mohon maaf, kita percepat mengambil faedah-faedah tersebut agar lebih bisa banyak kita ambil dari poin-poin yang diinginkan oleh penulis. Semoga memberikan manfaat kepada kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.